Ini Yusril sudah hadir ya. Kita lihat. Nah, Yusril ini salah satu menteri yang diminta oleh Pak Prabowo untuk mengawal reformasi tim reformasi Polri. Tim reformasi Polri, betul. Kenapa Yusril yang dipilih? Karena mungkin beliau senior, selain Menko, punya pengalaman dari Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, kemudian Megawati, SBY, sampai sekarang Jokowi dan Prabowo. Jadi dianggap udah melintasi batas 5 presiden. Ya. Jadi semua orang kenal dan semua orang menghormati dia. Dan salah satu poin dari reformasi Polri itu juga akan merevisi Undang-Undang Polri. Ya. Dan Yusril sangat piawai dalam hal ini. Ya. Mungkin wajar lah ya kalau saya menilai Presiden Prabowo kemudian menunjuk Yusril sebagai tim masuk di dalam tim reformasi. Ternyata Undang-Undang Polri itu udah 20 tahun ya? 20 tahun. Meskipun banyak protes juga dari beberapa pengamat. Kayak Herman Sulistyo yang di demo DPR. Kenapa yang diganti Polri? Yang diormasi yang diobok-obok Polri gitu. Jadi ya apapun ya lembaga pasti punya masalah ya. Ya. Dan kalaupun ada reformasi di salah satu tubuh lembaga itu ya boleh-boleh aja. Boleh, betul. Gitu. Cuman yang mau reformasi apa? Misalkan, Polri nggak lagi di bawah Presiden langsung, tapi di bawah Menko Polkam misalkan. Ya. Atau di bawah... Bahkan dari dulu itu sempat mencuat Polri harus berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dalam Negeri, jadi dia di bawah Pemda berarti ya? Di bawah Menteri Dalam Negeri, supaya koordinasi dengan Pemdanya lebih gampang. Karena memang polisi itu kan ketertiban masyarakat. Ya, kan? Betul. Kemudian ada juga yang udah kembali aja seperti zaman dulu di bawah TNI. Wah, ini kan hal yang berbeda sekali. Masa penanganan yang harusnya humanis, yang ke masyarakat humanis dilakukan dengan cara militer. Sebenarnya lebih cocok ke Kemendagri sih ya. Kemendagri. Atau langsung saja di bawah Presiden kalau posisi sekarang. Kalau kita nonton film Batman ya, kota apa namanya, Gotham City. Gotham City. Itu Gotham City. Polisi daerahnya atasannya tuh gubernur, wali kota atau gubernurnya. Gubernur. Iya. Pejabat yang jadi kepala daerah. Dia kalau mau nangkep, mau apa, izinnya ke gubernur. Koordinasi segala macam gitu. Karena memang dia ketertiban masyarakat. Nah, cuma kita nggak tahu nih bagaimana. Cuman yang menarik tadi dari pihak Polri yang datang Wakapolrinya. Wakapolri. Jenderal Dedi Prasetya. Dedi Prasetya. Kapolrinya. Komjen Dedi Prasetya. Kapolrinya kok nggak datang ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Atau lagi di luar kota? Ya. Ya ini jam berapa sekarang, Bang? Masih 14.42, masih sekitar 18 menit lagi. Menko ke jadwal pelantikan. Menko udah datang semua. Menko Erlangga udah datang, Menko Yusril udah datang, Menko Polkam akan dilantik. Oh, Menko Julhas belum kelihatan. Menko Pangan, Zulhas belum kelihatan. Menko Infraspil. Oh ya, AHY juga belum kelihatan. Baik dan sudah menjalani proses pemeriksaan. Satu lagi ditanyakan mengenai Bima Permana Putra oleh Kongres tersebut hilang beberapa waktu yang lalu. Ya, dan sekarang sudah ditemukan ada di Kelenteng atau di Wihara di Kota Malang, Jawa Timur. Jadi tidak dihilangkan paksa seperti yang dibilang Kontras, tapi bagaimana ceritanya dia ada di Glodok, tiba-tiba ditemukan di Kelenteng Malang itu ya nanti ditanya aja yang bersangkutan kenapa ada di sana. Sudah dikoordinasikan dengan polisi juga atau mungkin dari pemerintah langsung mengarahkan untuk bisa dikembalikan ke keluarga? Saya mengkoordinasikan dengan pihak Polda Metro Jaya. Mereka yang oleh Kontras disebut sebagai hilang itu dan dilakukan pencarian. Satu baru ketemu, dua lagi masih belum ketemu. Jadi memang ditugasi pihak kepolisian untuk mencari yang bersangkutan supaya ditemukan. Atau yang masih dinyatakan hilang itu? Oh, ada 3 aktivis yang disebut di dalam aktif dalam demo kemarin disebut hilang kan? Nampaknya seperti itu yang ditanyakan ke Yusril ya.
kita semua masih menunggu ya Bang Gaib ya. Kapan dimulainya? Kalau berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh Mensesnek Pratikno tadi di bawah pelantikan Menteri Kabinet ini dimulai pada pukul 15. Artinya masih sekitar 16 menit lagi menjelang pelantikan. Dan kita lihat tadi baru ada dua Menko yang hadir. Ya. Ada Yusril Izzah Mahendra, kemudian juga ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Polkam karena dia akan dilantik. Yang belum kelihatan, ini Zulhas yang mau kita akhirnya tunggu. Datang. Akhirnya. Ya, Menko Pangan sudah hadir. Pelantikan aja. Pelantikan belum tahu siapa aja. Tapi undangannya pelantikan Pak hari ini. Pelantikan. Melihat sosok Menko Polkam yang baru gimana nih Pak melihatnya? Ya nantilah kan sudah ya. Nanti. Pak Erick Thohir menjadi Menpora nih Pak, Bapak ada tanggapan nih? Selamat mengemban amanah ya. Oh bener berarti. Berarti baru pengen. Oh ini Menko juga. Jangan dilupain dong ini. Jangan dilupakan. Menko apa? Hah? Menko apa? PMK. Kalau Pak Pratikno Menko apa? Oh, Pak Pratikno Menko PMK, Caimin Menko Pembangunan Manusia. Banyakan Menko ini kita. Banyakan Menko ini. Ada satu menteri yang saya tunggu-tungguin dari tadi nggak muncul-muncul. Menteri yang lagi fenomenal. Siapa dia? Purbaya Yudisadewa. Menteri yang sangat optimis. Menteri yang sangat optimis. Saya pengen tahu ketika dia datang turun dari mobil kan. Kemudian diwawancara oleh kawan-kawan wartawan yang ada di istana. Apa yang dia jawab? Jawabannya itu pasti akan menjadi viral. Pertama ketika dia ditanya, Pak, ketika dia masih jadi ketua LPS, Pak Purbaya kalau ini kan LPS kerjaannya banyak nih. Kalau Pak Purbaya stres, Pak Purbaya ngapain biasanya? Ya. Kan kalau menteri yang lain tuh, kalau saya healing, baca buku, berkumpul dengan keluarga, atau nyiram tanaman, kalau stres kan. Harapannya kan begitu kan? Ya. Kalau dia, Pak Purbaya ngapain? Kalau lagi stres tuh saya nonton film drama pendek seri Cina. Tahu kan yang tiba-tiba orang kaya nikah sama tukang sapu gitu. Ya, tiba-tiba hidupnya berubah gitu kan. Nah, nanti kita tunggu Menteri Purbaya apa yang akan menjadi statementnya. Statement dia karena dia lagi jadi bintang lah. Ya, atau karena sudah diingatkan oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani jangan berlagak koboi. Kita mungkin perlu nyebutnya Purbaya Yudi Koboi Sadewa. Tapi ada dua pelajaran penting dari Pak Purbaya. Satu, bahwa memahami ekonomi dan fiskal itu tidak serumit yang kita bayangin. Ya. Karena dia bisa ngejelasin secara runtut gitu. Itu satu. Yang kedua, bahasanya pun dalam menjelaskan juga mudah dipahami gitu. Yang kedua, ternyata jadi menteri juga bisa asik dan menghibur juga gitu. jadi nggak harus tegang, nggak harus kaku, nggak harus jaim. Kalau dia kan lepas aja adanya. Yang jadi pertanyaan saya ini saat ini adalah apakah Menteri Purbaya ini masih akan tetap aktif lari? Karena kalau saya perhatikan di sosial media, dan saya juga beberapa kali bertemu dengan beliau ya di seputaran pada saat Car Free Day di Sudirman itu lagi lari. Oh gitu. Apakah setelah jadi Menkyu masih sempat? Kalau tadi pada saat LPS nonton film Cina, film-film pendek gitu ya. Kalau sekarang apakah masih sempat dia nonton? Apakah masih sempat? Karena Kementerian Keuangan itu adalah kementerian yang paling sakti mengelola duit negara, fiskal, dan juga mengelola duit daerah. Duit daerah. Termasuk duit kementerian. Oh, udah datang nih, udah datang. Sudah datang ya, Menko Infrastruktur ya. Jejak yang tidak perlu diragukan lagi. Dasi biru itu dasi resmi. Dasi resmi. Jadi kalau di acara resmi di kenegaraan, itu dasinya biru. Kalau di zamannya Pak Jokowi, kalau saya tidak salah warna merah. Warna merah? Ya. Yang kemarin Gibran salah pakai dasi ya? Betul, salah pakai dasi. Dan sekarang di zaman era Presiden Prabowo ini warnanya biru. Dan dasi biru ini kan biru muda yang identik dengan
kostum dengan pakaian yang sering digunakan oleh Presiden Prabowo pada saat masa kampanye Oh Pilpres. iya.